mic-nya itu ada yang pas nggak dipakai mic-nya itu tuh bunyi sendiri dan ada yang nyanyi berapa kali nggak? Misalnya sekitar 3 kali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hai. Terus apa? Selamat datang di channel My Assistant. Oke, sekarang kita ada di mana nih? Di Fakultas Ilmu Sosial. Oke, kita kedatangan tamu yang spesial sekali. Kita import dari Solo. Langsung ya. Ayo, Mas. boleh masuk mas. Sudah Kenalan dulu dong. dari mana? Nama? Nama Bangkit. Bangkit Asalnya dari Solo. Di sini saya jurusan geografi. angkatan. Angkatan 2015. Wow. 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 Sudah sangat nyaman di rumah sampai 5 tahun. Gak mau pergi. Terus kita di depan sini kita langsung ke belakang ini. Oh ya. Belakang ada apa ini, Mas? Di sini di kanan. Di kanan. Langsung kita explore aja ya, guys. Ya. Yuk. Hei. Tapi sebelumnya kita harus apa? Kita harus apa? Like, Komen, and and share dan subscribe. Pokoknya itu lah, ayo. kalau boleh tahu nih mas, di Fakultas Ilmu Sosial ini tuh prodinya apa aja ya? Itu prodinya ada geografi, terus sosan, sama PPKN, terus sejarah sama PPS ada 5. Sospong itu apa, Mas? Sosan bukan sosiologi antropologi. Oh. Kalau sosial antropologi sendiri tuh bahas tentang apa aja sih? Ya tentang itu masyarakat, terus kayak sosial kehidupan sosialnya mereka tuh kayak gimana gitu. Mungkin lebih jelasnya tanya anak saya sendiri. Oh, ya, kalau jurusan mas, Kalau saya sendiri kan geografi, ya lebih kalau saya kan ke murni, tipe di murninya. Jadi kalau saya itu lebih ke alamnya, tentang fenomena alamnya itu kayak kenapa itu banjir, kenapa gitu. Kalau bedanya kan kalau geografi ada yang pendidikan, ada yang murni. Nah bedanya yang murni itu apa sama yang pendidikan apa? Kalau- terus yang jenjangnya gimana? Kalau pendidikan itu biasanya itu lebih ditujukan buat hasilnya nanti outputnya mereka tuh jadi guru. Kalau murni macam-macam, ada yang jadi dosen atau jadi apa penggiat alam mungkin, atau mungkin apa jadi kayak yang peneliti ya, kayak lebih ke meneliti mungkin di peneliti tentang banjir, mungkin bisa lebih ke instansi-instansi yang lebih ke teknik sih lebih. Oh, sekarang kita udah ada di kanan tadi. Udah ini sekarang. Itu mau tanya nih, Mas. Ini kan di kanan dosen sama saudara ini kan di dalam. Ya, jadi untuk dekanat yang pengurus saya ya di satu di tiga itu di sini ruangan di sini, sama kalau cara dapat sini di atasnya kan. Terus untuk PU-nya untuk yang kayak mahasiswa bis kalau mau misal izin PKL kemudian di sini juga, sama ini kan lantai 3 sebenarnya, yang satu di bawah untuk pengurus sama saya, ada yang pengurus
seminar, terus kayak acara-acara BEM sama di Bima, biasanya pakai kalau misal acara-acara yang jadi biasanya di sini. Aku lebih ke itu sih, ke masing-masing jurusan kalau magang. Kalau sini khusus untuk ya BD1, BD2 sama birokrat pengurus ya, pengurus fakultas birokrat. Nah, kalau dilihat kok gedungnya paling beda Mas? Biasanya kayak ya MIPA itu kan gedungnya langsung ini kok ada jalan dua ini, ada filosofnya atau enggak gitu. Kalau itu kurang tahu kalau ini sebenarnya kalau di gedungnya gini, cuman kalau bis sendiri kan kita bilang kayak bis berdiri gitu. Bis berdiri, jadi mungkin ada filosofinya ke situ. Guys, Kita udah berpindah tempat ternyata. Tadi hujan. Terus di sampingnya, di depannya ya berarti ya, di depannya gedung C5. C5 itu lapangan apa ini? Lapangan. fungsinya siapa tahu ada acara. Oh ya. Apa FIKW ada namanya semua? Oh, kalau itu FIK lah. Itu beda namanya. Ya lapangan di sini. Jadi di sini biasanya buat kalau semisal ada kayak apa ya? Olahraga. Ya, pengolahraga buat di fakultas kayak lomba-lomba antar jurusan di sini atau biasanya kalau misal ada yang acara bikin konser biasanya di sini juga. Kalau rame biasanya kalau misal ada kayak kalau di geografi sendiri kan namanya persegi. Jadi itu pakainya lapangan ini buat sang gitu. Memang lomba-lomba. Ada tiang bendera apakah sering buat upacara? Ya, nah, kalau upacara pasti di sini. Kalau ada yang perlu buat kayak upacara bukan acara biasanya di sini. Kalau apa ya? Prodi sebelah kok prodi sih? Apa? Fakultas sebelah itu udah ya lapangan upacara. Parkir kan Tidak tahu, nggak ada. Musola nggak tahu ya. Sekarang ada. Musola ada. Lebih bagus. Oh, cuman Tapi kecil. oh ya. Kalau gampang lari ke sini ya. Emang tuh Sama satu warna itu umum ya. enggak ada kita kan sosial kan kan berbagi dulu ya kita. Namanya kan fakultas sosial. Sosial peduli. Ya. Padahal ya dalamnya ini. Dalam itu enggak ada parkiran. Terus kita mau lanjut ke mana? Tadi itu apa? Jalanin Mungkin dulu aja jalanin yuk. dulu aja. Ayo. Dadah. Sekarang kita di mana guys? Sekarang kita di Jepang. Ini mantan gedung FE ya. Oh, Jadi kenapa mantan? Jadi itu dari tadi nyinggung FE terus ya. Kayaknya mantannya dia. Iya. Itu pernah jadian ya. Oh, pernah jadian, cuma ada kurang ada ganti restui. Jadi ya mau nggak mau bisa. Terus ini sekarang fungsikan sebagai apa gitu? Jadi beberapa gedung bisnis itu tuh ada yang sebagian masih dinaik FE, soalnya kan dulu pernah bergabung. Kalau ini dulu apa satu gedung punya FE, cuma sekarang yang lantai satu itu buat perpus list sama untuk sosan untuk kuliahnya sosan. Untuk lantai 2-nya itu tuh perpus FE kalau nggak salah. Perpus FE. Terus untuk lantai 3-nya itu untuk PKM FE. Jadi gitu. Kalau dari gedung ini dilihat memang horor, tapi nggak ya pas di dalam ya horor. horor sih sejujurnya horor benar. Soalnya soalnya kan saya punya teman indigo ya, katanya Waduh. Indio. Lantai berapa? Lantai kalau itu kalau kebetulan pas waktu itu lantai satu. Apa tuh cerita horornya kalau belum tahu?
suasana mendukung guys. Mendung. Di mana nih, di FIS apa di gedung ini? Gedung ini saya gedung ini coba. dulu. Kalau gedung ini sendiri katanya dulu tuh kalau semisal dosen-dosennya kalau semisal balik yang akhir-akhir yang sendiri kan biasanya yang dosen paling balik akhir tuh. Jadi itu Jam berapa? ya mungkin jam 3-4an mau balik Pagi. ya enggak lah Oh, sore di sini Dosen bukan sudah mulai pagi. terasa hawanya gitu. Jadi itu kayak ada suara Berapa? Pintu. Pintu dong. Grammar kiranya masih di. bisa jadi ya kayak gitu. Sama di dalam nggak tahu kenapa hawanya dingin sih kalau saya rasain. Ya sih misalnya kipas. Ada sedih. Dari gedung-gedung ya kak, gedung-gedung UNESCO. Ini loh. Pilar-pilar. Gedung-gedung zaman Romawi. Kayaknya dulu pas Belanda datang itu Gedung pertama di sini. kayaknya ya. Cepat jurusan UNAS. Maaf deh. Tempat dulu di Apa? sini. Dulu kan EVA nyampur sama FIS gitu. Oh iya, FIS FH sama Gedung FE. ini atau gedung yang lain gitu. Kalau Eva enggak ya, Eva itu dulu kalau pas saya sendiri masuk kan itu Eva udah bisa. Kayaknya itu di gedung yang mereka sendiri, cuman dibangun lagi. Gitu. Jadi guys, kita udah sampai di gimana mas? Di C1, gedung C1. Satu ini sangat terpojok. Sangat terpojok ya. Ya lumayan, paling ujung. Jurusan apa ini? Di sini digunain buat prodi PIPS sama jurusan geografi. PPS itu apa? PIPS pendidikan IPS IPS, Mas. di lantai satunya itu untuk PIPS sama ada ruang seminar untuk laboratorium berbagai jelas nama Geografi Untuk- gedungnya banyak ya. kita mendelegasi di sini ya. Kita menjajah. Kayaknya paling menang-menang diri itu di sini. Ya. Ya nggak boleh lepas kok. Nggak lepas. Takutnya diminta. Mulai bentar. Ya, jadi untuk geografi lantai 2 sama 3. Jadi guys, ini kan di gedung C1. Kalau menurut aku sendiri, meskipun aku nggak IndiHome, ini nggak, ini emang gedungnya vibe-nya tuh kayak suram gitu loh. Entah warna catnya atau emang ini ada apa ini jenenge? Spanduk. Ada spanduk, ada MMT-nya, jadi kayak gelap suram gitu. Tapi kalau yang sama-sama gedung tua, tapi yang C berapa mas tadi yang putih? C6 itu terang gitu. Ini vibes-nya agak gimana gitu. Terus aja deh. Jadi ini guys, kita udah ada di C1 Thomas. C1. Nah, tadi kan katanya ada cerita horor di C1. Ya. Di sini guys pokoknya. Di sini. Kalau boleh tahu nih kita di sini. Maaf ya guys, kita agak spot jantung di sini. Bentar gitu ceritanya seperti apa? Enggak, itu kan jadinya udah lama. Maaf, ini horor apa komedi ya bun? Itu jadi udah lama, tapi sebelum saya masuk. Itu karena pas ada seminar, Misalnya tidak dengar aku butuh. pas ada seminar itu tuh pas di saat seminar itu kan ada kan pakai mic ya, mic ya, kayak gitu. Itu pas lagi ada acara mic-nya itu ada yang pas nggak dipakai mic-nya itu tuh ngisi diri dan nggak ada yang nyanyi
berapa kali nggak tahu, ini sekitar 3 kali. Yang pertama itu nggak jelas, yang kedua itu enggak lumayan agak kedengeran, sama yang itu tuh kayak aduh gitu. Sama yang ketiga itu jelas banget. Gitu Yang ya. dinyanyi nomor. Kurang tahu ya, ya kayaknya ada orang ada yang nyanyi gitu loh. Tapi orang pop untuk Itu Maaf loh, Pak. ngerak. orang kayak yang si Rumi apa? Ya kayak mungkin semacam itu ya, enggak. Kok kejawen? Ya kayak gitu, cuman ya sampai Dipincuk. sampai pada mau bubar semua gitu kan. Tapi terus ditenangin. Ya ditenangin. Cuman ada teori-teori yang mengatakan gitu. Bisa Ini untuk orang-orang berlogika. teori konspirasi ya. Itu tuh pertama, untuk teori pertama itu emang makhluk gaib yang ya kayak gitulah yang percaya gitu. Cuman teori yang selanjutnya itu kayaknya ini tuh pakai mic bareng. Kemungkinan itu tuh sinyal wirelessnya itu nyangkut mungkin dari Eva, kan dekat Eva yang ada acara ya. Jadi kayak ada orang nyanyi terus nyangkut sinyalnya di situ. Kemungkinan. Tapi aku duit teori mana? Kemungkinan gak? Teori mana? Kemungkinan gak? Kok wong Eva ini iseng nyanyi, seru ini gue cedak Eva kan secara cedak kuburan. Wong itu malah ngundang. Terus ada kerjaan. Jadi gundangnya. Yang malah pengen ngundang dia gimana? Terus kan Apa? Terkenal itu dosen yang gila. Tapi itu kayak kurang tahu. Kalau itu sebenarnya kurang tahu, cuma katanya dosen gaib itu katanya ya kuliah di jam-jam yang nggak wajar gitu. Cuma pas di itu ternyata bukan dosennya, terus ceritanya katanya pas komting tahu ketua kelas kalau di sini namanya komting ya. Terus kan kepanjangannya apa saya nggak tahu sampai sekarang. Komting ketua kelas di WA dosennya gitu, ternyata di depan itu bukan dosennya. Terus pada Di share. di share di itu keluar gitu. Katanya sih gitu, cuman nggak tahu lupa. Kalau itu nggak tahu lupa. Itu di gedung ini kah? Kalau itu nggak tahu, ya nggak mungkin di mana nggak tahu. Nggak tahu. Mau berarti Cuman ada itu kita ngomong itu. Kalau yang masalah mic bunyinya sendiri tuh di gedung ini. Ini C2. Kenapa nggak itu? Ya, saya aja bingung. apalagi kita. Saya aja kadang bingung. Taruh C2? Apa? Buatnya apa? Sejarah sama Sosan, cuman nggak tahu masih dipakai Sosan apa enggak. Kayaknya Sosan udah full di channel sekarang. Sekarang berarti sejarah. Tapi kok gak memperlihatkan kesejarahannya? Makanya dibaca Pak, itu posternya dibaca. Oh, Ada sejarah ya. Tapi lebih ke C6 ya sejarahnya ya. Soalnya ada prasasti. C5 itu. Oh, C5. C5 yang ada bahasanya itu. Soalnya di situ kan lantai satunya ada lab sejarahnya. Oh, di sini nggak ada ya? Di sini kayaknya full ruang kuliah buat anak sejarah. Full. Sama Sosan kayaknya. Kayaknya kalau satu gedung buat satu jurusan ini 3 lantai ya? Ini 3 lantai sama semua buat kuliah semua dari pojok sampai atas. Ada ruang itunya jurusannya pasti. Oh iya, kantinnya di sini ada berapa Mas? Jadi itu. Aduh, minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya sekitar 10-an. Hitungnya 7, totalnya 10 tepuk tangan. Lah, sama lu kayaknya. Ya sekitar kan sekitar. Mari kita cek sendiri aja. Enggak ada yang tutup kok, enggak ada apa-apanya. Dulu enggak kayak gini. Iya tahu kan ini. Dulu masih minus semua. Oh, berarti nggak sebagus ini. Ruangannya bagus ya. Oke guys, jadi kita lagi di musola di Fakultas Ilmu Sosial. Mantap. Di sini mari kita review. Ada lemari. Lemarinya kayu.
Udah sih pada sama kayak musola pada umumnya. Ini aku nggak tahu ini buat apa, tapi ini berdebu. Dan aku nggak ngerti. Oh, ini buat pembatas itunya nanti diginiin kan? Itu pembatas guys. Oh ternyata ini untuk ini apa namanya gantungan. Tapi ini ada ya gitulah ya. Mungkin kalau kalian yang anak UNES tolong di komen ini buat apa ya guys. Udah ini ada sound, ada jam, kipasnya ada total ada 1, 2, 3, 4, mungkin ada 6, 5. Nah benar ada 6. Terus ini kayaknya yang putri karena ini sebelah kiri. Maaf ya aku masuk yang putra. Di sini ada jam digital. Maaf ada jam digital. Terus ada CCTV, ada apa ini namanya podium. Di situ ada Al-Quran, itu jam, karpet, terus ada papan laporan. Udah guys, musolanya hanya sebatas itu karena sama seperti musola pada umumnya. Kita lanjut ke tempat lain. Oke, ciao. Wah, di depan lagi. Depan di mana mas? Depan dia. Belakang merah ini belakangnya C7 sama samping di samping. Merah sekali seperti Demokrat. partai itu. PDI. Ada tukang bakso tadi. Di depan ada tukang bakso. Ada tukang bakso. Mau nanti di-cut ya mbak? Aku salah ngomong. Ini Demokrat. PKM FIS. Ini tempat bermainnya mahasiswa Yang suka tidur. ya. Yang sok sibuk. Enggak yang Canda perjuangkan, sibuk. bercanda. Yang memperjuangkan Yang kegiatan FIS. Pacelan menurut itu. Saya juga pernah gitu. Maksud tak Pernah. kira menurut tidur Alumnus. pernah. Ya pernah ikut organisasi. Pernah ikut tidur. Ya. Salah satunya. Iya ya. Iya iya. Jadi Oke, di gedung ini tuh fungsinya apa? Jadi itu pusat kegiatan mahasiswa, ya sesuai namanya pusat kegiatan mahasiswa FIS. Di situ tempat kayak istilahnya base camp lah, base camp untuk anak-anak kayak BEM, 5 Q, 5 sejarah, 5 PKN, 5 soshan, 5 Himpro, PPS, sama BSO ada beberapa di sini. Oke guys, balik lagi. Enggak, pembukaan. kita sekarang udah di gedung Jerman. Pak. Jadi gedung ini gedung apa mas? Di sini gedung buat lebih itunya apa lebih spesifiknya ini untuk lab sih, untuk lab geo sama lab sejarah. Untuk lantai satunya itu tuh untuk ada lab sejarah yang di sini ada mini museum sama prasasti ini. Sebenarnya ini masuknya lab juga untuk lab sejarah, sama ada ruang semacam BSO-nya sejarah kayak BSO itu apa? kayak itu organisasi Oh, kayak ekstranya sejarah, ekstrakurikuler. Kalau untuk lantai 2-nya itu untuk lab geografi. Nah di lab geografi itu ada banyak, ada yang kayak untuk lab kartografi ya mata kuliah sejarah gitu. Sama di lantai 3-nya itu untuk kuliah. Kelas ini di sini ada berapa ruangan ya mas? Kalau kira-kira aja sih, nggak usah dihitung semua. Kira-kira ada sekitar ya 24. sekitar 20-an lah, 20-an ruangan. Kalau buat yang prasasti itu sendiri tuh mas, Iya. astagfirullahaladzim, apa itu? Tambahkan Maaf ya guys, maafin teman-teman kita. Jadi di situ guys ada 3 prasasti. Bisa dijelasin mas itu prasasti apa aja terus yang sini? Jadi ini prasasti, yang pasti ini prasasti candi, miniatur candi yang ada di Indonesia ya. Nah, coba sini Oke, dari deketin sini. aja deketin. Kalau dua-dua nanti nggak nyambung. Miniatur apa gimana ya mas ceritanya? Sebenarnya saya kurang tahu paham juga. Yang pasti ini untuk
waktu di candi yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya saya bukan bidang saya, jadi saya kurang tahu. Cuman ini digunakan anak sejarah buat kayak lebih menjelaskan tentang mungkin arsitekturnya candi kayak gimana. Oke, jadi gitu guys kurang lebihnya gedung C5. Kita tahu ke sana. Ya. Sana. Oh yang sana. Sana. Ke sana loh. Sana. Ke dalam. Kalau ini bagian apa Mas? Ini tadi yang saya bilang tadi museum ini. Di sini jadi ada nggak banyak, cuman ada beberapa benda yang bersejarah di sini yang menggambarkan sejarah di Indonesia. Ada foto-fotonya juga tentang. Tapi bisa masuk nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Biasanya juga dikunci apa emang? Nggak dibuka kalau hari yang kayak sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu baru dibuka. Sama di gedung ini ada kayak di jurusan geografi ada menerima itu pesanan peta. Jadi kalau misal teman-teman butuh peta atau apa bisa pesan di sini. Oh di sini guys. Hubungi bisa ya. Menghubungi lewat. Jangan saya dong. Labnya. Oh, labnya. Ada. Today's live. Tapi yang ini apa nih Mas? Itu di situ ada perpustakaan sama komputernya sejarah, sama ada ruang untuk kuliah juga. Ini juga sama bisa masuk. Ini bisa, nggak boleh ya? Kalau mau yang ini mas jual nggak? Aku juga nggak mau beli sih, cuma nanya aja. Ini atau cuma koleksi? Ini koleksi buku ya? koleksi ini lebih koleksi. Oh, koleksi. Ini ada berapa? Oh, Bukalapak ini kayaknya dijual. Ini dijual. Ini kan dijual guys. Dijual gini. Buat kalian yang tertarik. Oh ya, ini dijual di sini. Dijual. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa datang ke sini menghubungi orang labnya. Terus Atau bisa di scan. scan langsung. Iya jangan langsung ya. Aku juga nggak tahu sih guys. Ya. Untuk lebih jelasnya kalian datang ke sini aja. Gitu. Terus kita lanjut ke gedung sebelah sini. Ya. Kalau tadi yang pasti kegiatan belajar mengajar kan online. Online. Jadi semua kegiatan mahasiswa itu dibatasi di kampusnya. Cuman katanya kedepannya untuk beberapa mata kuliah yang perlu praktikum itu bisa dilakukan di universitas atau di kampusnya untuk beberapa praktikum aja tapi, dan itu enggak semuanya, berapa doang. Untuk ya sekitar 80% lebih itu masih di sih di rumah. BSO gitu kan masih ada yang aktif kan, band gitu. Di sini masih itu. Kalau itu masih online. Masih online. Nggak boleh di situ, nggak boleh kan itu PKM dikunci tuh. Jadi nggak boleh mahasiswa nggak boleh kesini. Kadang kan ada itu ya, pas pandemi ini kan yang domisili Semarang kan Ya. pada kesini BSO gitu kan. Biasanya ada biasanya. Kalau PIS berarti nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Setahu saya nggak boleh. Cuman kalau mereka kalian mau kumpul pun itu paling kumpul di luar, nggak di kampus. Kalau BSO gitu kadang kan rapat ya. Ada yang sampai malam nggak ini? Oh, kalau sebelum pandemi sering sekali. Sering sekali sampai jam 12 malam. Dulu bahkan pernah anak himagiografi untuk rapat makrab maba ya. 24 jam nggak selesai itu. Serius, cuman break kita istirahat terus balik lagi, break istirahat 1 jam balik lagi buat rapat itu. Berarti di Yang nggak 24 jam sih, cuman hampir 1 harian full lah.
Keren ya. Ngomong-ngomong nih, kita mau kemana nih guys? Kemarin Jalan kita terus. ke gedung C4. Di sana ada C4 berjajar dengan C1, terus ada C2. Tempatnya anak politik. Oh, tempat politik. Ya guys, kita udah nyampe di gedung C4. Sini. Ini gedung apa mas? Ya gedung apa nih mas? C4 tuh roti apa gitu. Nah, jadi Oh iya iya. C4 itu untuk prodi PKN. PKN. Nah, di PKN itu ada dua jurusan ya, Mas. Jurusan PKN. Nah, di jurusan PKN itu ada dua prodi, IPOL sama PPKN. Yang PPKN itu yang untuk guru. Guru kalau untuk IPOL itu yang ilmu murninya, yang non pendidikan. Jadi yang nah ini para aktivis berasal dari jurusan ini enggak. Jadi biasanya kalau semisal ada kemarin yang kayak demo besar-besaran yang RUU KUHP gitu ya. Biasanya anak IPOL yang kayak duluan kayak apa ingin Memicu lah gitu. nah kayak ngajak kita demo gitu. Anak IPOL yang paling keras lah, malah yang disuruh harusnya anak IPOL ya. Dia mereka yang mulai dari politik masa enggak gitu. Bulan-bulan yang paling ramai. Iya, Apalagi iklim politik Indonesia yang sedang kacau. Wah, kenapa kayak gitu? Maaf ya guys, Mungkin karena mereka rajin ya, berarti ya politik kan itu berat ya. Iya, Jadi enggak. aku nggak kuat sih. Aku juga enggak kuat sih. Saya juga enggak. Pusing mikirin negara itu pusing. Nggak ada habisnya. Jadi begitu. Jadi di sini ada 3 lantai. Di sini rata-rata 3 lantai gitu. Ya, Lantai pertama itu untuk apa? untuk lantai Dosen. pertama yang sisi sebelah sana, sisi sebelah kanannya kita itu untuk dosen, ruang dosen, dan untuk sebelah sini ini udah untuk kuliah kelas. Lantai 2 sama Lantai 3 dua. sama kan? 2, 3 ada di sebelah situ ada lab, ada labnya anak politik. Terus Yang apa itu? nah saya nggak tahu itu apakah isinya konspirasi ya tidak tahu. Mending Berat ini. Ini berat, bukan berat. nanti panjang ngomongnya guys. Udah cukup sampai sini. Labnya isinya konspirasi. Jadi kenapa RUU diciptakan itu nggak tahu. Stop pak, jangan di sini pak. Jadi kalau udah sisanya udah ruang kelas kuliah. Masuk lantai 3 itu. Tiga juga. Bagian terakhir. Iya. Nah, udah sampai di ujung Fish. Di Acara. tengah-tengah. kenikmatan. Kita Kenikmatan. sebenarnya kita di tengah-tengah guys, cuman sudah di ujung video. Tuh. Jadi Nah, untuk masnya sendiri Wow. selama berkuliah di UNES. UNES di Fakultas FIS ilmu geografi apa pengalaman gitu? yang pasti menyenangkan lah, meskipun nggak selalu menyenangkan tapi secara keseluruhan Iya iya iya. Apakah itu pusing menyenangkan. itu suruh nggak pusing pastilah, nggak ada kuliah yang nggak pusing menurut saya. Jadi kuliah Jadi kuliah lah. Intinya kuliah. Iya. Jadi Lebih intinya merasakan kuliah. kuliah lah. Ah mantap gitu. ya Oke. gitu. Terus gimana rasanya selama 1 hari ini ngikutin My Assistant? Jalan-jalan. deg-degan Oh jangan, pasti aku yang kena. deg-degan terus Aku terang yang ya, detail tapi banget. enggak lah, seneng. Iya, seneng-seneng. Makasih Mas Bangkit udah nemenin perjalanan kita hari ini. Terus Mas Yoko penutupan yuk, closing. Closing ini. Apa penutupan? Oh iya. Oke, cukup sekian dari kami di konten hari ini di UNES. Mungkin video terakhir ya.
Video terakhir. Oh, bukan. Enggak, Astagfirullah. mungkin untuk Mas Eko. Iya. Ya, maksudnya buat video hari ini ya, kita akan pulang Kita mau Pulang kemana jalan-jalan. Ke rumah. ke rumah masing-masing. Allah. Kamu. Astagfirullahaladzim. Aku sih nanti aja. Oke, pokoknya jangan lupa like, Komen, share, subscribe. Aduh.